Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bisolihin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah berdoa ya. Sekarang Ibu Gina mau tanya, gimana nih kabarnya teman-teman? Baik? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang Ibu Gina absen ya. Ahmad, Siti hadir? Alhamdulillah. Yunita ada, alhamdulillah. Dias, alhamdulillah semuanya sudah masuk ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Sekarang pelajaran apa sih? Iya, sekarang adalah pelajaran Al-Quran Hadis. Kita akan membahas tentang surat Al-Fil. Jadi nanti teman-teman itu akan mengetahui arti surat Al-Fil, surat keberapa, ayatnya berapa, dan diturunkannya di mana. Lalu teman-teman juga tidak hanya tahu itu, tapi teman-teman juga akan tahu isi kandungannya, dan teman-teman itu akan menghafal surat Al-Fil. Coba Ibu Gina mau tanya dulu, di sini teman-teman ada yang sudah hafal belum? Acungkan tangannya. Oke, Siti sudah hafal? Alhamdulillah kalau sudah hafal. Oh, Ahmad juga sudah hafal. Alhamdulillah. Oke, sekarang coba buka dulu buku paketnya. Di bawah kan buku paket Al-Quran Hadisnya? Iya, dibuka dulu halaman 95. Sudah ketemu? Ya, kita bisa lihat ya di buku Al-Quran Hadis halaman 95 itu ada gambar. Teman-teman bisa lihat gambarnya? Coba teman-teman perhatikan gambar tersebut. Menurut teman-teman itu apa sih? Coba ya perhatikan dulu. Oke teman-teman, sudah diperhatikan? Coba ada yang mau bertanya enggak kepada ibu guru? Apa sih yang ada di gambar itu? Oke, cukup. Setelah mengamati gambar, teman-teman sudah kebayang belum apa sih dalam surat Al-Fil ini? Sebelum Ibu Gina jawab pertanyaan teman-teman, kita baca dulu surat Al-Filnya ya. Buat yang belum tahu, ikutin aja Ibu Ginanya, oke? Oke. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Nah, buat yang baru mendengarkan surat Al-Fil, nanti kita akan menghafal bersama-sama. Oke, sekarang Ibu Gina mau menjelaskan dulu ya. Apa sih surat Al-Fil ini? Turunnya di mana? Suratnya keberapa? Ayatnya berapa? Oke? Jadi, Al-Fil ini artinya adalah gajah. Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat dan Al-Fil ini merupakan surat ke-105 di Al-Quran. Al-Fil ini juga termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah. Lalu apa sih kandungan dari surat Al-Fil? Ada yang tahu tidak? Oke, jadi kandungan surat Al-Fil ini menceritakan tentang Ashabul Fil. Ada yang tahu apa Ashabul Fil? Ya, jadi Ashabul Fil itu adalah pasukan gajah, di mana pada saat itu ada pasukan gajah yang ingin menyerang Ka'bah. Teman-teman tahu Ka'bah kan?
Ka'bah yang ada di yang ada di Mekah, itu yang ada di Arab Saudi. Nah, jadi dulu itu ada pasukan gajah yang ingin menyerang Ka'bah gitu, ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, pastikan setiap pasukan itu memiliki pemimpin. Pemimpin ini berasal dari Yaman, dia berasal dari Yaman. Nah, namanya itu adalah Abrahah. Ya, jadi pemimpin pasukan gajah itu namanya adalah Abrahah yang berasal dari Yaman. Ya, jadi pemimpinnya adalah Abrahah ya. Jumlah pasukan Abrahah ini mencapai 60.000 pasukan gajah. Dan peristiwa ini terjadi saat Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi peristiwa ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Akan tetapi pasukan ini tidak berhasil menghancurkan Ka'bah karena ada pertolongan dari Allah. Allah menurunkan sebuah burung yang sangat besar, yaitu burung ababil, yang di kakinya itu ada batu sijin. Batu sijin ini dari neraka. Jadi Allah itu mengirimkan burung ababil untuk menyerang pasukan gajah gitu kan, mereka mau menghancurkan Ka'bah. Jadi burung ababil itu datang dan membawa batu-batu sijin yang batu itu adalah di neraka. Nah, jadi itu kandungan surat Al-Fil, yaitu peristiwa pasukan gajah pada saat Nabi dilahirkan. Oke. Jadi teman-teman apakah sudah mengerti? Ibu Gina simpulkan ya. Jadi surat Al-Fil ini adalah surat yang ke-105 di Al-Quran, ayatnya ada 5, diturunkannya di kota Mekah dan termasuk surat Makkiyah. Arti dari Al-Fil itu adalah nama Al-Fil itu adalah gajah, di mana menceritakan tentang Ashabul Fil, yaitu pasukan gajah. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita akan menghafal surat Al-Fil. Siapa di sini yang tadi sudah hafal? Siti sama Ahmad ya. Yang lainnya kita belajar bersama-sama. Oke, sekarang kita mulai menghafal ya. Teman-teman bisa membaca di buku paket. Tapi sekarang sama Ibu Gina dibimbing dulu. Jadi Ibu Gina sekali, teman-teman sekali, oke? Setelah kita menghafal, tentu saja kita juga harus mengetahui arti dari surat Al-Fil. Kan tadi sudah tahu identitasnya, sudah tahu isi kandungannya. Nah, sekarang kita akan mengetahui arti dari surat Al-Fil ayat per ayat, oke? Okay. Yang pertama itu ada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang artinya adalah, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah. Yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim thayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijjin. Dan melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi dalam surat Al-Fil ini menceritakan kisah yang telah terjadi di masa lalu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kita sebagai manusia itu tidak boleh sombong ya, terus tidak boleh membangkang kepada Tuhan, apalagi ini mau menghancurkan Ka'bah. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak dari materi Al-Fil? Oke, cukup. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman nanti menghafal di rumah.
supaya hafal dan nanti akan dites oleh Ibu Gina. Sekarang dibuka halaman 103. Kita akan menjawab soal-soal atau menjawab pertanyaan sebagai tugas kalian. Kan tadi sudah mendengarkan Ibu Gina menjelaskan. Sekarang teman-teman menjawab pertanyaan yang ada di buku. Oke? Oke, teman-teman sudah beres ya mengerjakan tugasnya. Sekarang mungkin cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Tapi sebelum itu, Ibu Gina mau bertanya dulu atau mengulas dulu materi yang tadi sudah Ibu Gina jelaskan. Coba, surat Al-Fil ini surat yang keberapa teman-teman? 105, betul. Nah, surat Al-Fil ini diturunkannya di mana? Di kota Mekah? Iya, pinter. Ayatnya ada berapa ayat? Pinter. Nah, satu lagi, di surat Al-Fil ini menjelaskan tentang apa sih di dalamnya? Menjelaskan tentang pasukan gajah atau Ashabul Fil. Pinter. Alhamdulillah ya, teman-teman bisa mengerti apa yang Ibu Gina jelaskan. Baik, teman-teman jangan lupa untuk menghafal surat Al-Filnya ya, karena dengan kita menghafal kita akan mendapatkan pahala, lalu kita dapat menambah hafalan kita, kan keren kalau banyak hafalannya. Oke, sekian aja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan belajar materi baru, yaitu matobi'i. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu matobi'i? Jadi, kita akan belajar tentang hukum tajwid atau ilmu tajwid. Di sini teman-teman akan mengetahui pengertian matobi'i, huruf-huruf matobi'i, dan cara baca dari matobi'i itu. Teman-teman tahu tidak, matobi'i ini sangat penting karena kita sebagai muslim itu kan membaca Al-Quran. Jika bacaan kita ada yang salah, panjang pendeknya, maka artinya itu akan berbeda. Makanya kenapa kita harus belajar matobi'i agar bacaannya lebih sempurna dan lebih baik. Teman, sekarang dibuka buku ilmu hadisnya halaman 106. Sudah dibuka? Oke, jadi di dalam buku itu ada peta konsep ya, yang tadi kata Ibu Gina jelasin, ada pengertian, huruf matobi'i, dan cara baca matobi'i. Terus di Ayo Mengamati ada bacaan Al-Quran. Nah, coba teman-teman amati dulu nih bacaannya. Bacaan 1 dan bacaan 2. Apakah perbedaannya? Coba lihat. Nah, teman-teman, setelah mengamati, apakah ada yang ditanyakan? Iya. Oke, sebelum nanti pertanyaannya dijawab, Ibu Gina akan menjelaskan dulu pengertian dari matobi'i ya. Jadi, matobi'i itu ada dua kata, ada mad dan tobi'i. Mad itu artinya memanjangkan suatu bacaan. Sedangkan tobi'i yaitu biasa. Jadi, matobi'i itu adalah panjang yang biasa atau memanjangkan bacaan yang biasa gitu. Kenapa biasa ya? Jadi maksudnya biasa itu matobi'i ini panjangnya itu ada 2 harokat atau 2 ketukan atau 2 ayunan. Jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Jadi biasa gitu. Terus huruf-hurufnya itu apa saja sih? Ada yang tahu? Ya, jadi hurufnya itu ada 3. Yang pertama ada alif, waw, ya. Perlu kita ketahui matobi'i terjadi kalau ada harokat bertemu dengan huruf matobi'i. Nah, di sini Ibu Gina mau tanya dulu, teman-teman tahu tidak apa itu harokat? Harokat itu adalah fathah, kasroh, domah ya, yang sering banyak di Al-Quran. Fathah, kasroh, domah. Nah, jika harokat itu bertemu dengan huruf matobi'i yang tadi 3, maka bisa disebut matobi'i atau bisa dibaca panjang. Nah, biar lebih jelasnya dan lebih memahami, jadi gini, kan harokat itu ada 3 dan huruf matobi'i itu ada 3 juga. Jadi gini aja,
Kalau fathah bertemannya dengan alif. Kalau kasroh bertemannya dengan ya mati. Kalau domah bertemannya dengan wawu mati. Jadi huruf mad tabi'i itu ada 3, harokatnya ada 3. Nah, teman-teman kalau misalnya sedang mengaji ketemu fathah bertemu alif, terus ada kasroh dan ya mati, ada domah dan wawu mati, berarti itu bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i itu bacaan yang dipanjangkan. Jadi teman-teman saat mengaji itu harus memanjangkan, tapi tidak panjang-panjang ya, hanya 2 harokat saja. Nah, bisa dilihat di buku paketnya ada contohnya ya. Contohnya ada kola. Nah, pada huruf ko, kan ko itu berarti harokatnya fathah. Di depan fathah, sesudah fathah ada alif. Jadi, fathah bertemu dengan alif. Bisa dikatakan mad tabi'i. Yang kedua ada contohnya alimun. Nah, alimun. Jadi, yang mana yang mad tabi'inya? Ya, yang mad tabi'inya itu adalah li. Di mana kasroh bertemu dengan ya mati. Alimun dibaca 2 harokat. 3 ada du fadlin. Di mana mad tabi'inya? Coba. Ya, di huruf za ya, di huruf za. Di mana ada domah bertemu dengan wawu mati. Domah bertemu dengan wawu mati. Jadi dibaca panjang 2 harokat. Karena dia termasuk mad tabi'i. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Sudah mengerti belum? Oke, jadi dapat disimpulkan gitu ya, biar jelas bahwa mad tabi'i itu adalah bacaan panjang yang biasa dibacanya 2 ketukan. Huruf mad tabi'i itu ada 3. Alif, wawu mati, ya mati. Dan dapat dikatakan mad tabi'i jika ada harkat bertemu dengan huruf mad tabi'i. Harokatnya itu ada fathah, kasroh, domah. Fathah bertemannya sama alif. Kasroh bertemannya sama ya mati. Domah bertemannya sama wawu mati. Jika teman-teman bertemu dengan ketiga itu, atau misalnya bertemu dengan alif sama fathah gitu, tapi harus ingat kalau mad tabi'i itu harokatnya di depan, baru ada huruf mad tabi'i. Oke, sudah mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, sekarang kita berlatih ya. Ayo berlatih di halaman 108 ya. Teman-teman bisa mengerjakan soal tentang mad tabi'i. Nanti kalau ada yang bingung, bisa tanyakan ke Ibu Gina. Setelah mengerjakan soal-soal, ada juga penilaian diri, di mana teman-teman menilai diri sendiri apakah teman-teman sudah memahami materinya, seperti pengertian mad tabi'i, huruf-huruf mad tabi'i, cara baca. Nah, jika teman-teman sudah paham, teman-teman bisa meminta tanda tangan kepada orang tua dan nanti dikumpulkan ke Ibu Gina, oke? Oke, mungkin materi mad tabi'i atau ilmu tajwid ini dicukupkan. Sebelumnya Ibu Gina mau bertanya dulu, apakah teman-teman sudah mengerti dan paham atau masih ada yang ditanyakan? Oke, Ibu Gina ngulas lagi ya, supaya teman-teman ingat. Mad tabi'i itu adalah memanjangkan suatu bacaan dengan 2 ketukan. Terus huruf mad tabi'i itu ada 3, alif, wawu mati, ya mati. Dan dapat dikatakan mad tabi'i jika ada harokat, fathah, kasroh, domah bertemu dengan huruf mad tabi'i yang 3 tadi. Cara bacanya itu dibaca 2 ketukan ya. Jadi teman-teman jika bertemu dengan huruf mad tabi'i di Al-Quran, maka baca sesuai kaidah tajwidnya ya.
Sekian dari Ibu Gina. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.